Dulu pas punya budget 15 jutaan, pilihan laptop gaming itu lumayan terbatas. Kalau spek GPU-nya bagus, ya CPU-nya yang nanggung. Contohnya kayak laptop ini, dia udah pakai RTX 4060 tapi CPU-nya masih pakai Ryzen 7 7435HS. Ya nggak salah sih, soalnya CPU-nya juga kenceng. Cuman ya dia nggak punya iGPU. Kayak kurang aja gitu kalau CPU tanpa iGPU. Belum lagi RAM-nya, dia masih single channel. Ya ujung-ujungnya harus keluar duit lagi, sekitar 500.000 biar bisa lancar main game dengan settingan dual channel. Ujung-ujungnya jadi over budget. Ini mah udah lebih dari 15 jutaan, Pak. Untungnya sekarang udah ada Pongo 760 V2 yang bisa menjawab keresahan tersebut. CPU-nya dia udah kenceng, udah langsung pakai Intel Core i7 13620H yang sekitar 15% lebih kencang dibandingkan si Ryzen 7 7435HS. Dan yang terpenting, udah ada iGPU-nya. Grafisnya dia udah pakai Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6 dan pastinya ya TGP-nya udah 100 watt. Ini bukan laptop yang katanya pakai RTX 4060 tapi wattnya cuma ditahan sampai 45 watt doang. Terus RAM-nya juga udah langsung ya dual channel 16GB DDR4 3200 MHz. Bisa dibilang di atas kertas Pongo 760 V2 bisa jadi pilihan yang pas. Tapi apakah laptop ini beneran datang tanpa kekurangan atau ternyata dia punya something alias kayak apa tuh? Udang di balik batu. Ya udahlah, kita langsung aja review si Pongo, agak berat ya, Pongo 760 V2 ini. Yo guys, Ragadget bersama Rahkisna di sini dan kali ini kita kembali mereview laptop dari Axio. Khusus pada video ini kita akan nge-review laptop gaming kelas 15 jutaannya. Pongo 760 versi 2. Laptop ini merupakan versi penyempurnaan dari Pongo 60 generasi pertama. Sebenarnya perbedaan antara versi 1 dengan versi 2 bisa dikatakan nggak terlalu signifikan. Ya lumayan sih sebenarnya, cuman masalahnya nggak terlalu banyak yang berbeda. Paling yang kelihatan banget itu ada pada CPU-nya. Kalau versi 1 pakai i7 12650H, versi ini udah pakai i7 13620H. Yes, lebih baru satu generasi. Menurut saya sendiri sih, pembaruan ini dilakukan oleh si Pongo 760 biar dia bisa bersaing di pasar laptop gaming dengan harga 14-16 jutaan. Soalnya kita tahu sendiri lah, persaingan laptop gaming apalagi yang harganya udah nyentuh belasan juta, itu bisa dikatakan sangat ketat. Ada Lenovo Eloki 15 yang sama-sama pakai RTX 4060. Terus nambah dikit juga bisa dapat Asus TUF A15 FA507 NVR yang juga udah pakai RTX 4060. Well, tentunya melihat persaingan tersebut, si Axio ini tentu tidak akan hadir tanpa strategi khusus. Kayak laptop yang di 5 jutaan, dia punya jagoan si Hi-Fi AMD X52 yang bawa keunggulan RAM 16GB dan CPU Ryzen 5. By the way, kita juga udah sempat review laptop tersebut ya, bisa cek aja di sini. Nanti ada muncul kartu gitu ya, kalau timnya nggak lupa namain. Coba lihat dulu. Terus di 7 jutaan, ada Hype7 AMD S8 yang jagoin CPU kencang. Ryzen 7 6800H plus Radeon 680M-nya. Nah, kalau si Pongo 760 V2 ini hadir dengan strategi berupa CPU terkencang di kelas 15-16 jutaan. Bahkan untuk kelas laptop harga 17-18 jutaan pun si Pongo ini masih salah satu yang paling kencang ya untuk CPU-nya. Nah, di saat yang lain main aman ya dengan pakai Ryzen 7 7435HS yang nggak ada iGPU itu, Pongo berani ngasih CPU i7 13620H. Ya wajar sih, soalnya kan si Ryzen 7 7435HS itu lebih murah. Terbukti dari hasil tes Cinebench R23. Intel Core i7 13620H pada Pongo ini mampu mencetak skor tertinggi di 16.008 poin. Kalau ngambil data dari Nano Review, skor ini sekitar 16% lebih kencang jika kita bandingkan dengan laptop-laptop sejenis yang pakai Ryzen 7 7435HS. Yes, ini sudah terbukti terkencang di kelasnya. Pas kita tes 3D Mark Firestrike, Pongo dengan GPU RTX 4060 8GB GDDR6 dan TGP 100 wattnya bisa menghasilkan skor grafis sebesar 26.985 poin. Ini tergolong tinggi untuk laptop gaming di 15 jutaan. Begitupun SSD-nya udah kencang banget. Bahkan dia bisa menyentuh kecepatan 6.892 MB per second pada kecepatan write-nya dan 4.386 MB per second di kecepatan read-nya.
Melihat hasil dari benchmark tersebut, gue bisa bilang harusnya si Pongo 760 V2 ini di atas kertas udah bisa memainkan game AAA kekinian dengan lancar. Dan ya, tebakan kita pun bener guys. Soalnya pas kita tes laptop ini buat main game salah satu yang terbesar lah ya, yang paling populer saat ini, yaitu si Black Myth Wukong. Dia bisa mendapatkan FPS rata-rata sebesar 45 FPS di settingan Full HD High dengan Ray Tracing Low. Dan ketika kita ubah nih settingannya ke Full HD Medium dan Ray Tracingnya juga Low, kita bisa mendapatkan 50 average FPS. Bahkan kalau kita pakai fitur frame generation-nya, kita bisa dapetin FPS hingga 78 average FPS di settingan Full HD High dengan Ray Tracing Medium. Hal yang sama juga kejadian pas kita tes main Cyberpunk 2077. Di settingan Ultra dengan Ray Tracing Medium, kita bisa dapat 94 average FPS. Bahkan pas kita geber nih ke settingan Ultra dengan Ray Tracing-nya juga kita bikin Ultra, Pongo masih bisa mendapatkan rata-rata FPS sebesar 90 FPS. Ini sih udah bisa gue katakan sebagai laptop yang nyaman banget di harga 15 jutaan. Kita juga coba nih buat tes main game Shadow of Tomb Raider, dan si Pongo juga bisa melibas game ini dengan sangat lancar. Bahkan kita kasih settingan rata kanan pun Full HD Ultra dengan Ray Tracing yang juga Ultra masih bisa mendapatkan 108 FPS. Ini sangatlah nice. Otomatis main game Genshin pun ya mau settingan apapun tetap bisa mendapatkan FPS sebesar 60 FPS rata, stabil. Lancar banget lah pokoknya. Apalagi Valorant, layar 144 Hz-nya pastinya bisa kepake. Karena pas kita coba main Valorant di laptop ini bisa dapat lebih dari 150 FPS. Jadi bisa dikatakan baik secara performa benchmark maupun gaming benerannya, Pongo 760 V2 ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di kelas 15-16 jutaan. Main game AAA berat maupun game kompetitif ringan, semuanya bisa dilibas dengan lancar. Performa yang setara dengan laptop 16-17 jutaan, tapi bisa kita dapetin di harga 15 jutaan. Nice banget. Layarnya juga nice banget, 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Dan akurasi warna juga udah mencapai 100% sRGB. Yes, ini adalah layar yang udah standar laptop gaming, yang mana tentunya secara refresh rate udah enak banget buat main game-game kekinian, terutama game-game kayak kompetitif. Main game kompetitif kayak Valorant, CSGO yang perlu FPS tinggi, tentu udah nyaman di laptop ini. Terus, karena layarnya ini udah 100% sRGB, jadinya dia cocok banget buat kebutuhan desain dan editing profesional yang perlu akurasi warna. Nah, mumpung layarnya ini udah 100% sRGB, jadi kayaknya kurang afdol deh kalau kita nggak coba tes editing dari si Pongo 760 V2 ini. Yuk kita langsung tes aja. Oke, kita pertama tes dari Premiere Pro dulu. Ngedit video Full HD 60 fps juga udah lancar banget guys. Preview juga lancar ya, no problem. Begitupun pas kita lakukan rendering. Video Full HD 60 fps berdurasi 5 menit dengan cut to cut only bisa diselesaikan dalam 3 menit 32 detik menggunakan software only. Pas kita geber pakai CUDA ya, jadi kita hajar lagi pakai si RTX-nya, renderingnya bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 menit 45 detik. Ini tergolong kenceng banget. Kita juga tes render untuk video 4K 30 fps berdurasi 5 menit dengan cut to cut only. Pakai rendering software only bisa selesai dalam waktu 2 menit 52 detik. Kemudian pakai CUDA bisa selesai dalam waktu 2 menit 49 detik. Bedanya nggak terlalu jauh karena curiga kita baru ada cut to cut only. Mungkin akan sangat berbeda ya performa dari CUDA kalau kita sudah memberikan banyak efek-efek serem, efek-efek berat dari video 4K tersebut. Lagi-lagi ini udah kencang. Lanjut, kita akan lakukan tes rendering menggunakan software Blender. Menggunakan file BMW, Pongo 760 V2 bisa menyelesaikan proses render dalam waktu 2 menit 44 detik menggunakan CPU render dan 2 menit 40 detik menggunakan GPU render. Ya, beda tipis aja lah. So, ini juga bisa jadi bukti ya bahwa Pongo 760 V2 ini juga udah oke banget buat editing. Baik itu dari segi layarnya yang udah 100% sRGB maupun dari segi performa yang udah bisa diandelin banget buat editing Full HD dan juga 4K. Kalau kita ngomongin soal performa, ada satu hal yang juga nggak kalah penting, yaitu adalah stabilitas. Dan stabilitas ini sangat ditentukan dengan seberapa bagus suatu laptop bisa melakukan yang namanya manajemen suhu. Nah, di Pongo 760 V2 ini kita udah coba stress test menggunakan 3D Mark Time Spy. Dan hasilnya
skor stabilitasnya di 96,8%. Nyaris banget lolos, cuma beda 0,2% dari ambang batas yaitu di 97%. Ini tuh udah kayak ujian guys, kalian bayangin aja dapat nilai 96,8, tapi standar dapat A-nya itu adalah 97. Kalian udah baik-baikin dosen kalian, cuman pas akhir semester tetap dapat B+. Ya, kayak gitu deh intinya. Jadi ya secara suhu kerja dari laptop ini udah tergolong oke. Nggak ada throttling yang aneh atau kayak tiba-tiba nge-lag loncat gitu, ya paling throttling yang kecil-kecil aja. Hal ini karena manajemen suhu pada laptop ini sudah bisa dibuat secara serius. Intinya nggak asal-asalan lah. Pongo 760 V2 ini juga udah pakai sistem pendingin dual fan dengan 4 heat pipe yang bikin distribusi panasnya ini jauh lebih merata. Buat ukuran laptop 15 jutaan, ini udah sesuai standar laptop gaming profesional. Nice brother. Daya tahan baterai dari Pongo 760 V2 ini sebenarnya udah cukup oke. Cuman ya kalau buat penggunaan harian sih gue tetap menyarankan buat colok terus. Saat kita coba tes nonton video YouTube HD ya dengan kecerahan layar sekitar 70%, Wi-Fi-nya kita nyalain dan kita pakai mode hemat daya, baterainya ini bisa tahan sekitar 4 jam 35 menit. Ya, sebenarnya masih bisa lah buat menghadiri satu kuliah yang durasinya sekitar sejam sampai 1,5 jam. Ya, jaga-jaga aja, siapa tahu kalian tiba-tiba lupa bawa charger. Tapi kalau lupa bawa charger sih sebenarnya kan bisa minjem teman ya, kalau punya teman. Oke. Untuk ngecas dari 0 sampai 100% butuh waktu kurang lebih 2 jam. Ini karena ya dia masih pakai adaptor DC-in 180 watt yang mana ini standar ya. Jadi sebenarnya dia nggak yang kenceng-kenceng banget. Terus dia juga belum ada dukungan fast charging. So ya kalau kami bisa kasih saran ya better colok aja terus ya. Dari segi performa tentu lebih maksimal dan baterainya juga nggak akan tiba-tiba lowbat sih, kan dicas terus. Untuk urusan webcam, Pongo 760 V2 masih mengenalkan kamera HD 720p dengan 30 fps, yang mana ini kualitasnya standar untuk laptop gaming di rentang 15 jutaan. Detail gambarnya sebenarnya cukup oke untuk meeting maupun kuliah online, tapi tentu nggak setajam webcam yang udah menggunakan resolusi Full HD. Sementara itu, untuk kualitas mikrofon, laptop ini dilengkapi dengan dual mic internal, mirip dengan yang ada di seri Pongo 750. Ya, suara yang direkam cukup jernih dan bisa menangkap suara user dengan cukup baik. Walaupun ya kalau ada background noise kecil masih lumayan terdengar. Yo guys, Rageja bersama Rahkrisna dan kita sedang tes kamera dari Axio Pongo 760 V2. Bisa dilihat sendiri kualitas cahayanya gimana. Ini kita lagi di studio. Kelihatan tuh ada bekas gigitan kucing guys. Dan sekalian juga buat tes audionya. Menurut kalian apakah ini audionya oke untuk kasus di dalam ruangan? Atau juga biasanya kalau kita Google Meet-an pastinya kita di dalam ruangan. Jadi sekalian disimulasikan kayak gini. Menurut kalian gimana? Coba kalian nilai dan kalau ada saran apapun komen aja ya biar lebih rame. Pongo 760 V2 dilengkapi port yang komplit. Di sisi kiri, laptop ini dilengkapi dengan satu buah port USB-A 3.2 Gen 1, satu port USB-A 2.0, combo audio jack, dan mikrofon jack. Di sisi kanan ada satu USB-C 3.2 Gen 2, Gigabit Ethernet, dan micro SD card reader. Kemudian di sisi belakang laptop ada port DC-in, satu USB-C 3.2 Gen 2, HDMI, dan mini DisplayPort. Secara teori, laptop ini bisa terhubung ke 2 bahkan 3 monitor eksternal tanpa perlu dongle tambahan. Ini tentunya bakalan cocok banget buat lo yang suka kerja ataupun game ya dengan multi monitor. Adanya slot micro SD reader bisa dikatakan sebagai salah satu keunggulan dari laptop ini jika kita bandingkan dengan seri laptop TUF ataupun Lenovo Loki yang ada di kelasnya. Untuk konektivitas nirkabel, Pongo 760 V2 sudah pakai Wi-Fi 6E dengan modul Intel AX211. Terus untuk Bluetooth dia udah pakai versi 5.3, yang mana ini udah bisa ngasih koneksi internet yang lebih cepat dan stabil. Lagi-lagi udah bisa dikatakan nice buat Axio. Pongo 760 V2 untuk varian 16GB dengan SSD 512GB hadir dalam 2 opsi harga.
15.249.000 untuk versi tanpa OS dan 15.749.000 untuk versi dengan OS Windows 11 Pro. Udah dapat garansi resmi 3 tahun yang mana ini lebih panjang dari kebanyakan laptop gaming di kelasnya yang rata-rata cuma ngasih garansi 2 tahun. Terus ada garansi 1 tahun accidental damage protection. Jadi amit-amit ya, pengomu itu rusak karena kelep air ataupun nggak sengaja diinjak temen atau kebakaran, masih bisa diklaim garansi selama memenuhi ketentuan. Belum lagi, Axio punya 184 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan dia juga ada layanan same day service untuk lokasi tertentu. Kalau kita ngomongin soal garansi, si Axio ini memang pantas kita kasih 2 jempol. Anyway, kalau kalian mau dapat harga yang lebih murah, saya bisa menyarankan untuk coba klik link YouTube Shopping. Harusnya dia ada di sini ya, di pojokan gitu. Soalnya biasanya YouTube Shopping itu karena dia adalah salah satu fitur yang baru ya guys ya, dia mau bersaing gitu ya. Dia biasanya juga ngasih promo-promo menarik kalau kalian beli dengan ngeklik YouTube Shopping ini. So menurut gue biar kalian bisa tahu apakah beneran ada promo atau enggak, kalian bisa klik aja dulu dan nanti di aplikasi Shopee-nya bisa kalian cek aja apakah ada potongan yang menarik. Soalnya kayak kemarin sempat ada potongan bahkan sampai 1 juta. Lumayan banget kan? Ya siapa tahu kalian lagi hoki hari ini. Meskipun secara performa laptop ini tergolong menggoda banget, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum men-check out laptop Pongo 760 V2 ini. Pertama, build quality-nya ini masih full plastik. Yang mana sebenarnya sih nggak ringkih ya, cuman feel-nya masih belum bisa ngalahin laptop-laptop yang udah pakai aluminium. Kedua, kamera depannya masih 720p, which sebenarnya ya udah aja sih, cuman standar banget buat laptop kelas 15 jutaan. Lalu nggak ada bundling Microsoft Office. So ya, sebagai alternatif, udah ada pre-install LibreOffice yang bisa dipakai buat kebutuhan kerja maupun kuliah. Terakhir, speakernya ini tergolong standar. Nggak cempreng, tapi bukan yang terbaik di kelasnya. Jadi buat pengalaman audio yang lebih oke, tetap kita saranin untuk pakai headset ataupun speaker eksternal. Tapi balik lagi, Pongo 760 V2 ini membawa banyak sekali hal-hal menarik yang patut kalian jadikan alasan untuk meminang si laptop Axio ini. Pertama, jelas ya, kombinasi CPU Intel Core i7 13620H dengan GPU RTX 4060 100W adalah salah satu yang terbaik di kelas 15 jutaan. Di saat brand lain masih pakai Ryzen 7 7435HS yang tanpa iGPU, Axio berani ngasih prosesor kencang yang juga fleksibel buat efisiensi daya. Karena ya dia udah punya iGPU. Terus RAM-nya ini udah langsung 16 GB dual channel dari pabriknya. Jadi ya bisa tinggal kita pakai aja tanpa harus upgrade ini itu. Panel layarnya ini udah IPS dengan 100% sRGB yang juga jadi nilai plus buat content creator atau editor profesional. Udah gitu dapat garansi 3 tahun plus ADP dengan jaringan servis yang luas. Bikin kita makin tenang buat pemakaian jangka panjang di laptop ini. Terus sistem pendinginnya ini juga udah oke ya. Udah ada dual fan dan 6 heat pipe. Yang mana ini udah bisa menjaga suhu tetap stabil walau diajak kerja cukup lama. Bobotnya juga cuma 1,9 kg yang relatif enteng untuk ukuran laptop gaming di kelas 15 jutaan. Kesimpulannya, Axio Pongo 760 V2 adalah salah satu laptop paling worth it di harga 15 jutaan kalau kalian nyari laptop gaming terkencang yang enak buat main game AAA, apalagi game kompetitif. Kombinasi CPU Intel Core i7 13620H dan GPU RTX 4060 100W, RAM 16GB dual channel plus layar 100% sRGB bikin dia cocok banget buat gamers, content creator maupun mahasiswa yang butuh performa tinggi tanpa harus merogoh kocek sampai 20 jutaan. Emang masih ada hal-hal yang perlu dimaklumi ya, kayak build quality-nya ataupun kualitas speakernya. Cuman menurut gue itu hal yang minor dan tetap aja recommended buat kalian yang nyari laptop gaming di 15 jutaan. Yo guys, itu dia review dari Axio Pongo 760 V2. Kalau kalian tertarik atau pengen tahu harga terupdate dari si laptop ini, kalian bisa klik aja link dari YouTube Shopping. Di sana nanti kalian akan bisa melihat ya, di dalam aplikasi Shopee-nya langsung apakah lagi ada promo atau siapa tahu harganya bisa nyentuh 15 jutaan kecil atau bahkan di 14 jutaan. Kita nggak pernah tahu. Coba aja, karena sering banget ada promo di Shopee maupun lewat YouTube Shopping. Dan kalau kalian ada pertanyaan, masukan, atau saran seputar laptop ini ataupun seputar laptop pada umumnya, silakan kalian drop aja di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video pakai tangan kanan selanjutnya. Bye!